Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Tiana Rusmandari, pada hari ini, hari Senin tanggal 29 Januari 2024, saya bersama seorang guru yang mengajar mata pelajaran PAIBP. Beliau adalah Bapak Ustadz Arif Kurniawan. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 W Jepara untuk kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, pada siang hari ini saya akan mengadakan pra-observasi bersama beliau mengenai rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh Bapak Ustadz Arif. Gimana Bapak Ustadz Arif, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ini rencananya Pak Ustadz mau mengajar kelas berapa? Insyaallah mengajar kelas 11 IPA 6. Mengajar kelas 11 IPA 6. Oke. Nah, ini juga materinya seperti apa Pak Ustadz? Bisa dijelaskan sedikit nggak? Temanya adalah prinsip dan praktek ekonomi syariah. Itu kurang lebih melingkupi prinsip-prinsip yang berkaitan tentang ekonomi, sekaligus untuk praktik dan transaksi apa saja yang berkaitan tentang ekonomi syariah yang ada dan berkembang di Indonesia. Oke, berarti ini ya Pak Ustadz, ekonomi yang ada di Indonesia ya. Kemudian terkait dengan model pembelajaran, rencananya Pak Ustadz Arif, model pembelajarannya mau seperti apa ini? Nanti kita akan pakai model pembelajaran problem based learning. Nanti kita akan sampaikan problemnya ke anak. Nanti kita akan buat kelompok dan kita minta nanti anak untuk membicarakan problem tersebut yang berkaitan tentang tema yang akan dibahas. Berarti nanti ada pembagian kelompok, kemudian pada bagian akhirnya ada presentasi seperti itu ya? Betul, ya. Setiap kelompok akan menyajikan presentasi hasil diskusi. Terus terkait dengan penilaian, rencananya mau seperti apa nih? Ya, nanti kita akan menyampaikan penilaian dari segi keaktifan di masing-masing kelompok tersebut. Nanti di akhir setelah presentasi dan konklusi kesimpulan referensi, nanti akan ada tes tulis yang berkaitan tentang tema tersebut. Kemudian karakteristik siswanya nih Pak, kelas 2 kelas 11 IPA 6 bisa digambarkan seperti apa karakteristik di sana? Kurang lebihnya karakteristiknya anak-anak ya beragam ya. Ada yang memang karakteristiknya itu pembelajar yang bersemangat dalam mengikuti kegiatan dan aktif dalam menyampaikan pendapat serta diskusi. Namun ada juga yang karakteristiknya itu hanya sebagai pelajar yang pasif, sehingga harus diberikan stimulus dulu baru mereka bisa merespon dengan masing-masing yang kita akan berikan sesuai dengan karakteristiknya. Yang terakhir nih Pak Ustadz, mengenai kegiatan belajarnya nanti, gambarannya bisa di-spill nggak sedikit aja nanti seperti apa? Ya, jadi kalau kemudian pelajarannya karena kita pakai tadi pembagian kelompok, maka di awal setelah kami menyampaikan sambutan, kemudian kita menyampaikan tentang materi yang sebelumnya. Kemudian ketika masuk kami akan sedikit menyampaikan saja tentang apa itu gambaran dan tujuan dari pembelajaran di tema tersebut. Setelah itu masing-masing anak nanti akan dikelompokkan. Mungkin satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5
mahasiswa. Setelah itu mereka akan diberikan masing-masing itu jenis transaksi dan praktek ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Kemudian mereka akan diminta untuk diskusi di kelompok, dan di akhir mereka akan menyampaikan apa hasil diskusi mengenai praktek itu. Kemudian dikaitkan dengan di dalam praktek itu apa prinsip ekonomi syariah yang bisa diambil. Oh gitu. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya pada kegiatan kali ini. Nanti setelah ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana kegiatan Bapak Ustadz Arif mengajar di kelas 11 IPA 6. Kita akan mengobservasi bersama-sama. Sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ustadz Arif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabungan ya. Ingat ya, jadi kita mencoba belanja masalah. Setiap dari kelompok sudah memiliki masalahnya masing-masing. Dari problem apa masalah bukan untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan. Maka coba ditelaah, dicari semua apa sumber yang ada di masalah tersebut yang akan kita terapkan di depan. Kalau satu lagi apa? Kalau satu lagi apa? Baik. Nomor 2 Arya. Ya, Arya. Apa itu Arya? Jatuh kamu belum? Pinjam. Nomor 3 berarti? Nomor 3 Mudoroba. Sudah tahu apa mana mudoroba? Nomor 4 cari apa pengertiannya, apa kemudian syarat dan rukun praktek tersebut, kemudian dihubungkan dengan prinsip ekonomi Islam. Di praktek itu menurut anda kalian masing-masing apakah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang ada di dan dijelaskan tadi. Silakan. Waktunya masih 15 menit lagi. Kalian diskusi. Nanti masing-masing memutus 1 orang atau 2 orang ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Riba, ada tambahan, goror, artinya penipuan, mangsir, perjudian. Ini loh. Ya ini kamu kayak di buku saya. Ini masalahnya dalam Islam sudah ada 3 hal itu. Masalahnya melakukan transaksi ini loh ABCA, A, B, C itu syaratnya punya syaratnya nanti ini isinya ketika kalian sudah pernah melakukan
praktek itu dalam kehidupan kalian sehari-hari boleh ditambahkan dengan bahasa sendiri. Enggak mesti pulang dengan yang lain. Nah, mana? Ya, nambah. Riba itu adanya tambahan. Misalnya minjam 100.000, balikinnya 100.000. Jadi kalau riba tidak ada misalnya nih kalau bahasa enak-enak gitu, riba tidak ada. Jadi riba dalam penambahannya, dia tuliskan masalah keredaannya. Jadi makanya nanti dia dalam masalah riba tidak ada keridoan. Jadi kalau ada praktek yang dia berdasarkan sekedar membolehkan riba tapi tidak ada riba tapi ada riba. Karena semua prinsip yang di atas itu harus tapi nanti yang paling dominan di praktek yang sebenarnya itu apa? Jadi nanti maksudnya gini, judi kan sifatnya orang itu mendapatkan keuntungan atau kerugian itu nggak jelas. Karena gambling kan, dia gambling. Jadi saya besok jual beli itu dapat untung apa dapat rugi nggak jelas. Jadi segala sesuatu yang kaitannya ketidakjelasan dalam masalah keuntungan itu masuknya dalam maisir. Sebenarnya nggak mesti kaitannya sama benar-benar judi gitu. Kayak kita dulu Anda belum beruntung, gitu kan? Juga sebenarnya lotre. Nah di dalam konsep Anda itu kira-kira ada maisirnya nggak? Itu loh, di situ apa dari mana? Saling menguntungkan, salah Kamu adalah
Oke, ada yang sudah selesai? Ada lagi? Jadi presentasi depan ya. Siap, Ustaz. Saya beli. Iya, saya beli itu kan jangan kalau saya beli itu saya beli dengan ikhlas bagus lihat tadi itu udah sih Yang sama omongan mereka tuh beda lagi. Malam belum ya mereka. Oke, kita sampaikan nanti pada saat presentasi. Dalam hal ini adalah kalian presentasikan apa yang sudah dituliskan tadi kelompok. Kemudian kelompok yang lain wajib mendengarkan. Setelah nanti kelompok mempresentasikan, kelompok yang lain wajib bertanya. Wajib bertanya, ya. Dan kelompok yang presentasi harus bisa menjelaskan. Ya, kalau nanti misalnya ada yang menjelaskan baru bisa tambahkan. Tapi seperti itu konsep mainnya nanti ya. Kalian masing-masing kelompok maju ke depan, presentasi, menjelaskan apa yang menjadi problem masing-masing kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok yang lain mendengarkan dan setelah selesai berkewajiban memberikan pertanyaan. Satu kelompok satu penanya. Ya, nanti dicatat, kemudian kita bisa terangkan nanti dengan catatan yang sudah ada dicantumkan di depan kelas, ya. Waktunya 6 menit lagi. Nomor 1 ya, yang duluan ya, siap. Atau kalau kelompok lainnya sudah siap belum? Kelompok 5.
Nggak ada darah loh. Tahun tadi kan tahu kan harus tahun. Apa arti tahun? Itu tolong nolong. Ya, tolong nolong. Ya, tolong. Akan dibangun. Tolong ya, Mas. Sorry. Sorry. Mas habis. Ini loh, Gini bukan. Enggak sampai terakhir. Sampai terakhir, sampai full terakhir. Suka sih. Kedua kali. pertanyaan izin menjawab pertanyaan dari Sita. Kenapa syarat jual beli itu harus usia baru? Karena kalau misalnya anak kecil itu kan kadang gampang dibodohi sama penjual atau kayak dia belum ngerti uang, jadi kayak gitu. Ya kalau belum ngerti ya lebih baik gak usah sih, kalau udah ngerti ya dia menyalahgunakan atau ditutup dikit tuh jadi penjualnya tidak kalau lagi balik juga Ya, pertanyaan kedua. iya Apa? Yang ditanya itu gimana? Sama-sama pengen lagi. Iya, yang ditanya. Setuju. Manis, lumayan.
Terus bagaimana? Jadi kan kalau misalnya orang yang dikasih modal itu rugi ya mak. Misalnya dikasih sapi itu nggak beranak terus. Sapinya mati malah. Tanggung jawab yang punya. Iyalah, dia itu pasang badan tinggal ngurus masa. Tahu diri namanya. Ya enggak Tahu diri. Itu intinya tidak tahu diri. Kalau tidak menambah dia dan tidak tahu diri. Enggak. Itu jawab. Oh, Anis tuh, Anis. Coba mana sih kertasnya tadi? Kalau kayak gitu ya. Ini kan udah Kalau kayak gitu ya, itu tanggung jawab dari yang punya dana. Kalau misalnya kalau untung maupun rugi itu dari Gimana yang masih dana itu ininya? Dia kan modalin dong. Nah terus gimana orang yang masih dan saling percaya satu sama lain dan tidak ada dusta di antara kedua belah pihak. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan di ruang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi kami dari kelompok tentang daman. Daman adalah transaksi menanggung utang menghadirkan barang atau orang ke tempat yang ditentukan. Syarat daman adalah orang yang menjamin disyaratkan sudah mencapai usia balik, berakal, tidak dicekal dalam membelanjakan hartanya, dan dengan kehendak sendiri ia melakukan daman. Orang yang memberikan hutang disyaratkan orang yang telah dikenal dan diketahui oleh si penjamin. Orang yang berutang, terus yang keempat, utang barang atau orang disyaratkan diketahui dan tentang keadaannya. Terus lafal transaksi. Lafal transaksi dengan lafal itu menunjukkan makna jaminan yang tidak digantungkan pada sesuatu dan tidak berarti sementara. Misalnya orang yang memberikan jaminan berkata, saya jamin utangmu kepada si Ayu, atau saya bertanggung jawab untuk menghadirkan barang itu atau orang itu ke tempat dan waktu yang ditentukan, walaupun tidak dijawab oleh orang yang berhutang atau memberikan hutang. Dalam hal ini tidak diwajibkan kabul. Terus prinsip daman yang pertama ada ta'awun, atau si penjamin mendapat utang dan si peminjam menolak penjamin. Terus halal, uang dan barang harus halal. Terus
tidak riba atau uang yang dikembalikan harus sesuai jumlahnya dengan uang yang dipinjam. Contohnya, si A menjamin utang B kepada C, maka C boleh menagih utang kepada A yang telah memberikan jaminan. Dalam contoh, misalnya menjamin untuk menghadirkan seseorang yang sedang dalam perkara di muka pengadilan pada waktu dan tempat yang ditentukan ketika Izin mempraktekkan tentang damai. Saya minjem duit satu. Kamu minjem duit ke saya, apa jaminan kamu? saya jamin Mana? Coba. Jadi itu tadi contoh damai. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau jaminan itu sesuai nilai uangnya gitu. Apa yang penting ada jaminan? Tergantung. Misalnya kalau kamu minjem uang, kayaknya ini juga sih sesuai uangnya. Soalnya kalau kamu misalnya uangnya lebih gede, ya jaminannya juga harus besar. Lah, berarti kalau kayak gitu sama aja ngegadai. Ngegadai. Kalau gadai kan riba, karena ini kan kalau jaminan nggak harus selalu ganti. Kalau ya sama. Maksudnya kan bisa Maksudnya nggak selalu harus barangnya. Sertifikat. Oh, bisa sertifikat. Coba sama. Itu kan barang. Gimana sih? Coba ini berarti dulu. Tolong dong. Ini untuk penjelasan yang sangat cepat, tepat dan padat. Apa sih yang harus dilakukan? Bisa begini lah saya. Apa ini? Kalau seandainya tanpa jaminan ya, nggak bisa ngikut lah. nggak bisa ya. Nggak bisa, ya bisa lagi. Lu bilang nggak ada yang mau kita dong. Iya, Ya, bisa ada motor, ada tanya dong. tanah. Iya. Tanya dong. Kalau nggak ada, Iya. Ayo, Rasti. Tanya dong. Berapa sih? 3 pertanyaan aja. Iya. Saya. aku udah kelompok. Aku udah sama saya. Coba di sini. Coba di sini aja nih.
jaminannya itu bagian dari usaha yang kalau misalnya kamu membayar, ya jaminannya balik lagi ke orang yang utang. Jaminannya kayak gitu. Ya nggak bisa, kan suratnya ada di kita. Iya, kan kalau bodoh. ya kan masih tetap bisa dicari kan. Kalau bapak lagi tuh boleh masuk Kedua, Saya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang atau pinjam-pinjam. Digunakan dan diambil manfaat oleh mereka yang membutuhkan dengan perjanjian atau mengembalikan barang atau kesudahan yang menjadikan kepada pemiliknya secara utuh ketika akad. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada hadis
kasih atas kehadirannya Pak Ustadz Arif dan Ibu Diana selaku pengajar praktik. Pada kali ini saya akan mengadakan pasca observasi. Kemarin hari Senin tanggal 5 saya sudah mengobservasi Pak Ustadz Arif pelajaran PABP materi ekonomi syariah kemarin Pak ya, di kelas 11 IPA 6 jam ke 8, 9, 10 ya. Ada beberapa pertanyaan ini Ustadz Arif yang perlu saya tanyakan kepada Ustadz Arif. Yang pertama, kemarin tujuan pembelajarannya apa ya Ustadz Arif? Pembelajarannya untuk mengenalkan tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam, baik yang model transaksi lama maupun yang kontemporer. Ya, sekarang banyak model transaksi keuangan yang kontemporer seperti online dan lain sebagainya. Nah, dari pembelajaran yang dilaksanakan kemarin, apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum? Ya, alhamdulillah sudah tercapai. Jadi anak-anak sudah tahu apa saja prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah dan apa saja model transaksi dan praktek ekonomi syariah itu. Bahkan bisa menjelaskan dan mendiskusikan dengan kawan-kawan yang lain. Terus kemudian tentang proses pembelajaran kemarin kan saya lihat di sana Bapak bagi kelompok Pak ya. Jadi 5 atau 6 itu. Jadi 5 kelompok. 5 kelompok. Karena ada juga sebagian yang lagi seleksi olimpiade Pak ya. Nah, dari pembagian kelompok kemudian proses pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan ketika kita pas berdua waktu itu Pak? Ya, alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Saya bisa pelaksanaannya tercapai. Walaupun tadi ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti kelas karena sedang seleksi olimpiade. Tapi secara umum anak-anak yang ada di kelas itu bisa mengikuti dengan jumlah kelompok ada. Nah, kemudian ketika melakukan proses pembelajaran itu kan ada nggak hambatan? Artinya sesuatu yang apa ya, yang sedikit menyusahkan Ustadz Arif ketika dalam mengajar di sana, seperti hambatan atau rintangan gitu ketika mengajar kemarin. Secara umum tidak ada ya hambatannya, karena sangat antusias mengikuti pembelajaran, sangat antusias mengikuti diskusi, bahkan saat presentasi berbagai pertanyaan diajukan dan jawaban yang bisa menjelaskan tentang apa yang diinginkan dalam materi tersebut. Dan kalau mungkin dianggap sebagai kendala adalah tidak semua anak membawa buku pegangan, tapi secara umum karena justru dengan proses diskusi mereka bisa saling memberikan informasi. Kemudian kemarin kan juga melakukan presentasi ya Ustadz Arif ya. Dari presentasi yang sudah dilaksanakan kan tentu Pak Ustadz Arif melakukan istilahnya penilaian ya terhadap 5 kelompok itu. Seperti apa Pak pendapat Bapak mengenai presentasi anak-anak yang kemarin? Ya. Presentasi anak-anak sangat baik ya, sangat dinamis. Walaupun masih ada saat presentasinya masih membaca hasil diskusi mereka. Harapan saya sebenarnya mereka bahkan menjelaskannya sudah tanpa melihat catatan kemarin, tapi sudah merupakan hal yang baik ketika mereka mampu merangkum dari materi bahkan kemudian mendiskusikan sehingga mampu menuntaskan di depan kelas. Sehingga ketika ada pertanyaan diajukan sesuai dengan problem yang diberikan kepada masing-masing kelompok, mereka cukup mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam kelompok. Kemudian tentang ini Arif, saya menyinggung sedikit tentang emosional, kondisi emosional anak-anak ketika Pak Ustadz Arif mengajar di sana itu
kondisi emosional anak seperti apa? Apakah ada yang terlihat sedang sedih, atau ada yang bosan, atau ada yang mengantuk, itu seperti apa? Untuk anak-anaknya sih sudah terkondisikan, karena kami pasti mengawali kegiatan itu dengan memberikan motivasi terlebih dahulu. Kita berikan stimulus untuk mereka sehingga mereka tahu kenapa harus belajar. Dan walaupun ada di beberapa anak saja dan tidak banyak, yang ibaratnya mungkin bukan bosan tapi bingung gitu ya, bingung. Ini mungkin bahasa yang ada di dalam buku atau yang disampaikan itu masih terlalu tinggi anak, sehingga apalagi kalau dalam pembahasan PABP itu ada banyak istilah-istilah yang menggunakan bahasa Arab ya. Itu mungkin yang ada adalah sedikit kebingungan, sehingga saya perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang ada di dalam buku teks yang ada. Berarti kan kemarin Ustaz Arif menggunakan metode atau metode diskusi kelompok. Ya. Kemudian di ujungnya ada semacam presentasi. Nah, di akhir presentasi itu ada ini tidak Ustaz Arif, pemberian umpan balik atau refleksi. Ustaz Arif tanya ke siswa gimana pendapatnya tentang pelajaran hari ini kemarin, ada atau? Ya, kalau di kemarin karena ini juga sangat sempit, hanya ada kami memberikan masukan di akhir pembelajaran dengan cara untuk menambahi dari pertanyaan yang belum terjawab secara tuntas. Karena setelah mereka presentasi, dari kelompok lain itu berhak untuk bertanya kepada kelompok yang presentasi. Yang saya lihat ada beberapa pertanyaan yang belum tuntas dan perlu ditambahkan dan diberikan masukan. Di akhir itu kami memberikan tambahan. Berarti ada seperti proses penguatan gitu ya? Penguatan. Oke, terima kasih Ustaz Arif atas waktunya. Kemarin juga kita sudah melakukan pra untuk hari Senin yang lalu, kemudian hari Senin tanggal 5 kita melakukan observasi, dan hari ini melakukan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya sedikit merepotkan Ustaz Arif ya beberapa kali. Oke, terima kasih. Saya akhiri sesi pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.